Pesan Tuhan buat kita, jangan menjadi orang yang bodoh ya. Menjadi orang yang bodoh. Kesannya kan kalau kita yang dengar kok Tuhan ngomong kayak gitu banget gitu ya. Buat kita aja ngedengar kata bodoh bukan sesuatu yang enak didengar. Tapi yang lebih gak enak lagi itu waktu Pak Ishak terima. Saya percaya waktu pertama kali terima pesan Tuhan dan Tuhan ingatkan tentang ini, itu lebih gak enak lagi ya. Nah tapi lewat pesan Tuhan ini adalah gini. Tuhan ingatkan kita untuk jangan jadi orang bodoh. Tapi bukannya kita berpikir bahwa kalau minggu ini udah lewat, masalah bodoh itu udah jadi lewat juga ya. Enggak. Bodoh itu sepertinya kalau gak ada perubahan itu agak permanen ya. Jadi kalau misalnya 1 minggu ini udah lewat, pesan Tuhan ini lewat dan kita dapat pesan yang baru lagi. Masalah bodoh kebodohan ini jangan diabaikan ya. Karena ini memang penting buat setiap kita. Ayat yang mendasarinya adalah Efesus 5 ayat yang ke-17 ya. Ini yang menjadi dasar pesan Tuhannya ya. Efesus 5 ayat yang ke-17. Di sini dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah ini kemarin sudah dijelaskan juga ya bahwa bodoh, kata bodoh ini artinya bukan hanya stupid ya atau foolish ya, atau bukan senseless aja. Tapi punya pengertian yang lain yaitu unwise ya, gak bijak. Jadi yang pagi hari ini yang saya mau sampaikan adalah tentang menjadi orang-orang yang bijak ya. Tuhan ingatkan kita untuk jangan jadi orang yang enggak bijak. Nah, jadi pada waktu itu sampai Paulus bisa bilang janganlah kamu bodoh, tetapi usahakan supaya kamu mengerti kehendak Allah di Efesus 5 ini sebenarnya kan kalau dibaca lagi dari Efesus yang keempat ya. Efesus 4 ini ayat yang ke-17 dan seterusnya ini sebenarnya Tuhan Paulus itu lagi menegur orang-orang percaya yang tinggal di Efesus ya, orang percaya yang sudah lahir baru di Efesus itu hidup tapi tidak menghidupi kehendak Tuhan. Jadi kalau dilihat ayat yang ke-25 Efesus 4 ayat yang ke-25 ini yang menjadi yang ditegur sama Paulus kepada orang-orang percaya pada waktu itu, ngakunya percaya Yesus sudah lahir baru, tapi mereka masih hidup di dalam dusta. Ya, di sini ayat yang ke Efesus 4 ayat yang ke-25 ini, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota. Jadi hidup di dalam dusta itu di antara jemaat Efesus itu udah menjadi sebuah kebiasaan. Ya kan, pernah nggak ketemu sama orang yang kalau ngomong itu pasti ada bohongnya dan udah nggak kerasa, udah biasa karena saking udah biasanya bohong itu menjadi sesuatu yang biasa. Nah ini yang menjadi yang ditegur sama Rasul Paulus pada waktu itu, jangan hidup banyak dusta. Nah, ayat yang ke-26, jangan menjadi marah katanya. Jangan kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Jadi ada marah yang gak dosa, ada marah yang dosa. Nah ini yang dilakukan yang terjadi sama orang-orang percaya pada waktu itu di Efesus, marah dan berdosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi artinya mereka hidup di dalam kemarahan. Sampai tidur, sampai hari lepas hari hidup di dalam kemarahan. Ada dendam, ada kebencian yang seperti itu. Belum lagi ayat yang ke-28, jangan mencuri lagi. Ayat yang ke-29, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Ayat yang ke-30, jangan mendukakan Roh Kudus Allah. Ayat yang ke-31, segala kepahitan, jangan ada kegeraman, jangan ada kemarahan, jangan ada pertikaian, fitnah. Hendaklah itu semua dibuang. Nah inilah yang menjadi dasar kenapa Rasul Paulus sampai bilang bahwa jangan kamu bodoh. Bodoh itu artinya gak bijaksana. Hidupnya masih udah di dalam Tuhan tapi masih hidup sama seperti orang-orang yang belum di dalam Tuhan. Bahkan kalau dilihat lagi di ayat yang Efesus 4 ayat yang ke 18 di situ di ayat yang ke-17 ya.
Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Yang ke-18 pengertiannya yang gelap. Ada lagi ayat dan ayat yang ke-18 dikatakan dengan kebodohan dan kedegilan hati. Ini kedegilan hati di dalam bahasa Inggrisnya itu dikatakan blindness of the heart. Nah jadi inilah yang kemarin ini juga sampai disampaikan oleh Pak Ishak ya, bahwa orang yang bodoh itu adalah orang-orang yang masih buta. Ada macam-macam kebutaan kan kemarin yang kita sempat dibahas juga di dalam Komsel. Nah ini di ayat yang ke-20 dikatakan tetapi kamu bukan demikian karena kamu telah belajar mengenal Kristus. Nah inilah sebenarnya yang harusnya ada perubahan di dalam hidup orang-orang percaya yang udah mengenal Kristus. Ya. Nah, Paulus bilang tadi di ayat yang ke Efesus 5 ayat yang ke-8, yang ke-17, jangan kamu bodoh tetapi usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Haruslah, jangan kamu enggak bijak. Harusnya jadi orang yang bijak. Nah, orang bijak ini adalah gini. Dunia pun juga mengenal yang namanya bijak. Ada orang bijak juga yang menurut standar dunia. Tapi di dalam firman Tuhan yang dimaksud di sini adalah orang bijak adalah orang yang mengerti kehendak Tuhan. Yang tahu betul keinginan Tuhan. Keinginan Tuhan adanya di mana? Tuhan taruh keinginannya di mana? Di firman Tuhan, di Alkitab ini. Jadi kalau orang yang betul-betul mengerti firman Tuhan, dia sangat tahu apa yang menjadi keinginan Tuhan. Artinya Tuhan gak mau lagi kita menjadi orang-orang yang udah hidup di dalam terang tapi masih hidup dalam gelap. Hidup di dalam hidup dengan dua kepribadian. Ya. Nah, artinya gini, di gereja semua orang pasti kelihatannya manis-manis. Semua kelihatannya bagus banget. Nah, tapi inilah bukan kehidupan yang bukan cuma sekedar kelihatan bagus di gereja, tapi Tuhan mau kita punya kehidupan pribadi yang juga sama dengan kehidupan yang dilihat orang maupun yang waktu kita sendiri itu sama. Gak ada lagi yang namanya hidup di dalam kebohongan. Nah, jadi ketika Paulus bilang jangan kamu bodoh, artinya kamu harus jadi orang yang bijak. Nah, jadi orang bijak ini sangat penting. Orang percaya itu harus jadi orang yang bijak. Orang yang mengerti kehendak Tuhan. Karena gini, jadi orang pintar doang tapi gak bijak. Ini kan yang jadi akhirnya kadang-kadang kemarin juga sempat ada yang bilang gini, kalau udah kepinteran malah kalau dikasih tahu dikoreksi berbantah-bantah, so pintar, so tahu. Jadinya artinya apa? Maunya ribut melulu. Nah, tapi kalau orang bijak itu beda, itu modal. Buat orang-orang percaya yang bisa punya hati yang bijak itu modal. Kenapa? Karena orang yang bijak itu orang yang sangat mudah. Jadi gini, orang bijak itu masih bisa jatuh nggak? Bisa aja, masih bisa salah, masih bisa mengambil keputusan yang salah. Tetapi orang yang bijak itu adalah waktu dikasih tahu, waktu dikoreksi, waktu ditegur, dia akan sangat mudah untuk berbalik. Sangat mudah untuk oh iya, salah. Karena orang yang bijak adalah orang yang mengerti kehendak Allah. Kadang-kadang kan orang suka lupa sama kehendak Tuhan. Bukan sengaja lupa, kadang-kadang bisa lupa. Tapi kalau diingatkan sangat mudah untuk berubah, untuk berbalik. Nah jadi keinginan Allah itu sebenarnya kalau orang yang mengerti keinginannya Tuhan seperti apa, dia akan sangat tercermin di dalam kehidupannya. Di dalam keputusannya, di dalam tindakannya, di dalam segala sesuatu yang dilakukan di dalam kehidupannya. Dia sangat tahu apa yang menjadi keinginan Tuhan. Nah ini yang Tuhan mau. Kalau minggu lalu kan kita belajar tentang Daud ya. Daud adalah orang yang sangat tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sangat tahu apa yang menjadi keinginan Tuhan. Tapi ada saat dimana waktu dia dikejar-kejar sama Saul. Ada rasa takut yang begitu mencengkam dia. Sampai dia mengambil keputusan untuk dia pura-pura masuk ke dalam di dalam wilayahnya Akis, Raja Akis. Dan di bagaimana dia hidup di situ menjadi orang yang pura-pura, double, punya hidup yang ganda. Ini nggak mudah buat seorang Daud ya. Tapi inilah yang
orang yang mengerti kehendak Tuhan pun kadang-kadang bisa mengambil keputusan yang salah. Nah, tapi kan kalau kita baca lagi bahwa waktu Daud mengambil keputusan yang salah, dia tinggal di kerajaannya Akis, di wilayahnya orang Filistin, kan cuma 1 tahun 4 bulan. Nah, ini kalau orang yang nggak bijak, ya, orang yang nggak berubah, orang yang bodoh, orang bisa hidup pura-pura udah di dalam Tuhan, tapi hidup pura-pura, hidup di dalam hidup double standard itu bisa seumur hidup. Ke gereja mah ke gereja, dengar firman mah dengar firman. Kalau di gereja kalau dibilang amin, aminnya paling keras. Tapi di dalam kehidupan nyata sehari-hari, hidupnya semua gak melakukan kehendak Tuhan. Nah, Daud aja 1 tahun 4 bulan aja udah gak betah mungkin ya. Tapi ada orang yang udah dari lahir baru sampai belasan tahun gak berubah hidupnya. Nyaman aja gitu. Nyakitin istri. Mabuk tetap mabuk. Selingkuh jalan terus. Gak merasa berdosa gitu. Nah, jadi artinya yang diingatkan bahwa janganlah kamu menjadi orang yang bodoh. Artinya mesti jadi orang bijaksana, punya hati yang bijak, hati yang benar-benar mengerti apa yang menjadi maunya Tuhan. Ini yang menjadi yang Paulus ingatkan kepada jemaat orang-orang percaya di Efesus pada waktu itu. Ini bisa terjadi nggak sama orang-orang zaman sekarang? Bisa. Hidup di dalam Tuhan, mungkin pelayanan, tapi yang namanya ngomong kotornya masih jalan terus, masih dustanya masih jalan terus, dan banyak yang dikatakan di Efesus 5 ayat yang ketiga dikatakan percabulan, kecemaran, keserakahan itu masih jalan terus. Masih bisa nggak? Bisa. Apalagi kalau yang ada orang-orang yang hidup di kota-kota besar, pelayanannya jalan terus loh, hebat di dalam pelayanan, tapi hidup perjinahannya pun sama hebatnya. Tapi kan bukan yang namanya hidup di luar firman Tuhan bukan cuma soal berjinah doang. Banyak hal yang seperti yang tadi disebutkan oleh Rasul Paulus. Nah, oleh karena itu Paulus bilang ayat yang ke-17 kan, supaya kamu mengerti kehendak Tuhan, ya. Supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, caranya gimana nih untuk kita supaya menjadi orang yang bijak? Di ayat yang ke-16, Paulus bilang, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakanlah waktu ini, waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan the days are evil. Ini bukan cuma sekedar jahat, itu bukan hari-hari ini, waduh jahat ya, kriminalnya meningkat nih, kejahatannya, wah orang udah berbuat jahat udah kayak biasa-biasa aja. Ini hari yang jahat itu bukan seperti itu. The evil day ini artinya gini loh, di mana iblis bekerja secara luar biasa untuk apa? Membuat anak-anak Tuhan jatuh. Nah, oleh karena itu pergunakan waktu yang ada, di dalam bahasa Inggris redeeming the time. Menebus waktu. Di dalam bahasa aslinya dikatakan exagorazo. Exagorazo, ya. Exagorazo ini artinya gini. Membeli kembali. Menebus. Hari-hari kita nggak bisa menebus waktu, ya. Waktu itu gak bisa ditebus karena udah lewat waktu umur 5 tahun, umur 17 tahun, itu gak bisa ditebus. Yang bisa ditebus adalah kesempatannya, perbuatan-perbuatannya. Mungkin waktu dulu kita melakukan hal-hal yang salah. Nah, inilah saatnya. Kalau kita tadinya orang yang sangat gemar untuk berdusta, mencuri, melakukan hal-hal yang jahat itu begitu mudah, inilah saatnya. Orang yang bijak tahu banget bahwa inilah saatnya untuk menebus kembali hal-hal yang dulu dilakukan salah. Nah, ini harus menjadi sebuah keputusan. Gak bisa yang namanya kita dengar firman Tuhan, wah langsung kita berubah gitu. Enggak, harus ada keputusan. Nah, ini yang dikatakan oleh
oleh Rasul Paulus. Waktunya saat ini, waktu kita dengar firman Tuhan, waktu Tuhan ingatkan bahwa jangan jadi orang bodoh, inilah waktunya. Untuk apa? Menebus. Menebus kesalahan, menebus banyak kesempatan-kesempatan yang kita buang dengan sia-sia untuk melakukan hal, harusnya bisa melakukan hal yang baik, untuk melakukan kehendak Tuhan, tapi nggak melakukan kehendak Tuhan. Nah sebenarnya kalau ditelaah lagi eksagoraso ini berbicara tentang pasar ya, pasar, marketplace, di mana mungkin pada waktu itu di mana banyak ada barang-barang yang dijual. Ada orang-orang yang mau beli barang itu nggak punya kesempatan. Tapi begitu kesempatan barang itu ada lagi, orang yang tadinya pengen beli yang dulunya nggak bisa, punya kesempatan dia pasti beli. Beli sebanyak-banyaknya barang itu sampai di pasaran nggak ada lagi mungkin. Nah ini yang namanya menebus. Nah seberapa kita punya bertobat, ketika kita bertobat ikut Tuhan, ada keinginan untuk menembus hal yang dulu 30 tahun lu gue hidup nakal, 30 tahun lu gue hidup bajingan. Tapi hari ini ada kesempatan. Kadang-kadang gini, kesempatan tuh gak datang 2 kali loh. Waktu Tuhan kasih kesempatan kita untuk berubah. Saya ingat banget ya, ada satu orang yang dulu dia pernah dipenjara karena hidupnya nakal dan melakukan hal-hal yang jahat. Dipenjara sekian tahun. Nah ada kesempatan di mana dia datang beribadah, ikut Tuhan. Tapi dia gak pakai kesempatan itu untuk menebus hal-hal yang dia pernah lakukan di masa lalu. Dia lakukan lagi hal yang salah. Akhirnya masuk lagi. Dan bukan cuma masuk, akhirnya mati. Meninggal. Hidup dalam kesia-siaan. Nah jadi menurut saya ketika Tuhan ingatkan tentang pesan Tuhan ini sebenarnya penting buat setiap kita. Makanya jangan kita pikir bahwa kalau udah minggu ini lewat dan dapat pesan yang baru, kebodohan itu kita tinggalkan. Coba renungkan lagi. Harus punya keinginan untuk menebus 30 tahun gue hidup bajingan banget. Gue hidup nakal banget. Gue hidup jahat banget nih. Nah harusnya udah ikut Tuhan ada perubahan. Nah, banyak dengar kisah orang-orang yang sampai hari ini hubungan suami istri dan suaminya gak mau hidup dalam perubahannya. Gitu suka-suka aja gitu. Nyakitin istri, udah dengar firman Tuhan, iya. Waktu dia di gereja dengar firman Tuhan, amin paling keras, di rumah nyakitin istri lagi. Nah itu bukan hidup dalam penebusan itu. Itu nggak lagi hidup redeeming the time. Tidak sedang mempergunakan waktu yang ada, yang Tuhan kasih kesempatan hari ini. Jadi ini untuk orang yang bijak adalah orang yang tahu kehendak Tuhan dan kalau salah, kalau hidupnya gak beres, hari ini mau beres. Hari ini kalau dengar koreksi, kalau dengar firman Tuhan, saya mau berubah. Nah ini, kita gak tahu kan, kita gak pernah tahu bahwa hidup kita ke depan seberapa lama lagi kita gak pernah tahu. Tapi hidup itu adalah sebuah kesempatan. Amin. Nah hal yang kedua yang Paulus ingatkan. Ya di ayat yang ke-15 dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ya, seperti orang bijaksana. Nah jadi perhatikanlah dengan seksama. Ya, bahasa aslinya adalah akribos. Akribos. Akribos itu artinya gini, exactly. Exact itu tepat, ya, akurat, dan hati-hati, carefully. Exactly, accurately, dan carefully. Akribos. Nah jadi kalau kita udah punya kesempatan untuk menebus waktu yang kita lakukan dulu salah dan kita mau hidup baik hari ini. Nah berbuatlah dengan hati-hati. Jadi kekristenan itu bukan cuma sekedar sembarangan pakai standarnya kita. Nah, kadang-kadang saya suka sedih ya kalau ngelihat orang yang apalagi udah khotbah, udah
ada di YouTube. Dia berusaha untuk jadi orang yang cool, yang keren, yang bisa diterima sama anak-anak muda, sampai akhirnya menurunkan standar kebenaran, diturunin. Itu enggak hidup kekristenan itu enggak main menurunkan standar supaya bisa diterima. Hidup di dalam Tuhan adalah hidup yang betul-betul akurat. Apa yang menjadi perintah Tuhan itu nggak bisa dikurangin, nggak bisa dibikin cetek, ya. Harus betul-betul memperhatikan setiap langkah demi langkah yang kita lakukan. Ini nggak mudah, saudara. Makanya Tuhan bilang, aku memberikan rohku. Supaya apa? Menuntun kita di dalam seluruh kebenaran, karena kita nggak mampu. Kalau kita mampu, kalau kita nggak mampu nih kalau tanpa Roh Kudus, atau jadi orang-orang yang yatim piatu mau jalan sendiri, nggak ada yang ngasih tahu, nggak mungkin. Makanya Tuhan memberikan Roh Kudus buat setiap kita supaya apa? Menuntun kita. Nah, jadi gambarannya adalah gini, akribos ini artinya gini. Hari-hari jahat ini kita seperti jalan di sebuah jalan yang betul-betul jalannya kecil, kiri kanannya ada jurang. Jalannya licin karena hujan dan gelap. Gak gampang, saudara. Nah, pemandunya bilang, jalan hati-hati ya. Langkah demi langkah, perhatiin. Jangan sampai ke kiri ke kanan, karena kalau kamu gak serius nih, kamu bisa masuk ke jurang. Jadi yang namanya akuratnya kamu betul-betul perhatikan setiap langkah, jangan bercanda. Bercanda aja di jalan yang itu, waduh, bisa kepleset. Jangan gak memperhatikan, jangan terledor. Nah, ini yang Tuhan ingatkan, yang Paulus bilang sama jemaat di Efesus pada waktu itu. Harusnya apa? Kamu itu harus hidup di dalam Tuhan itu benar-benar akurat. Tuhan bilang A itu artinya A, jangan diterjemahkan, jangan dianggap bahwa maksudnya begini, sesuai dengan kemampuan kita, enggak. Nah, kalau kita lihat di dalam kehidupannya Daud ya. Nah, jadi memang Daud orang yang mengerti kehendak Tuhan, pernah, bukannya berarti tanpa salah, dia pernah beberapa kali gagal, pernah beberapa kali salah. Tapi orang yang tahu kehendak Tuhan sangat mudah untuk dikoreksi, betul? Nah, kalau kita lihat di dalam Mazmur 101. Nah, kalau baca ya, Mazmur 101 ini adalah sebuah komitmen yang dia buat untuk dirinya dia sendiri. Ya. Mazmur 101. Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan. Nah, jadi untuk Daud ini memuji Tuhan, bermazmur itu udah gak perlu harus disuruh-suruh. Apalagi kalau di gereja sama WL disuruh, ayo angkat tangan. Di atas kepala tepuk tangannya. Ayo berdiri, ayo ini. Daud udah enggak, dia punya satu komitmen. Aku hendak menyanyikan. Bermazmur, memuji Tuhan itu adalah sebuah keputusan yang dia buat ya. Nah ini ya saudara, bahwa Tuhan ingatkan kita untuk menjadi orang yang bijak, yang punya keputusan. Keputusan yang baik, keputusan yang benar. Ayat yang kedua, aku hendak memperhatikan hidupku yang tidak bercela. Ini Daud loh. Dia aja yang punya komitmen untuk memperhatikan hidup yang tidak bercela aja bisa salah. Nah, apalagi orang yang sama sekali hidupnya seenak jidat, sesuka hati. Ya. Nah, itu bukan cara hidup orang percaya. Aku hendak memperhatikan. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya, I will behave wisely in a perfect way. In a perfect way. Wah, saudara. Kekristenan itu gak main-main loh. Ikut Tuhan itu gak main-main sekedar baik. Tapi ini dikatakan a perfect way. Bilakah engkau datang kepadaku, aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Jadi artinya gini, dia gak cuma sekedar pengen kelihatan tulus, baik, dilihat orang. Tapi waktu dia hidup sendiri, gak ada siapa-siapa, di dalam rumah, dia pengen hidup di dalam integritas. Bahasa Inggrisnya sebenarnya ketulusan hati dalam integritas. Jadi integritas tuh betul-betul adalah hidup yang harus dihidupi oleh setiap orang percaya, dimanapun juga.
Jadi gak punya dua jubah. Waktu di gereja manis, tapi waktu di dalam kehidupan sehari-hari, waktu berbisnis, waktu melakukan segala sesuatu, hidupnya kacau balau. Enggak yang kayak gitu. Gembala bisa dibohongin, teman pelayanan bisa dibohongin, tapi Tuhan gak bisa bohong sama Tuhan. Makanya ini pesannya datang sama kita, jangan hidup bodoh. Nah, ayat yang ketiga di sini katakan, ini adalah sebuah komitmen yang dilakukan, yang dibuat oleh Daud. Tiada ku taruh di depan mataku perkara dursila. Ini hebat loh. Perbuatan murtad aku benci, itu takkan melekat kepadaku. Seberapa kita punya komitmen? Untuk apa? Untuk tidak menaruh di depan mataku perkara-perkara dursila. Hati yang bengkok akan menjauh daripadaku, kejahatan aku tidak mau tahu. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati aku tidak suka. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani aku. Jadi artinya dia untuk orang-orang yang bekerja sama dia itu juga dia termasuk orang yang pilih. Orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Setiap pagi akan kubinasakan semua orang fasik di negeri. Akan kulunyapkan dari kota Tuhan semua orang yang melakukan kejahatan. Ini sebuah komitmen. Ini hebat saudara. Nah, inilah yang sebenarnya orang-orang yang enggak bodoh, orang-orang yang bijak adalah orang-orang yang punya komitmen untuk hidup serius dalam Tuhan. Memperhatikan jalan yang sempurna, ya. Jadi artinya akribos, ya, benar-benar carefully, hati-hati banget di dalam menjalani hidup ini. Enggak sembarangan. Nah, jadi ini standar yang dilakukan Pak Daud ini bukan standar yang yang cuma kalau lagi di mana, tapi ini dia. Ini adalah standar dia pribadi. Nggak ada yang namanya kepura-puraan, nggak ada yang namanya double standard. Waktu di dalam ketemu teman begini, ketemu orang begini, enggak. Dia betul-betul punya satu komitmen. Nah, oleh karena itu biarlah kita melalui pesan Tuhan yang diingatkan buat kita untuk kita tidak menjadi orang bodoh tapi menjadi orang-orang yang bijak, yang mengerti kehendak Tuhan. Kita tahu kapan kita waktu untuk mempergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini jahat. Hari-hari ini di mana iblis bekerja secara luar biasa untuk apa? Menjatuhkan anak-anak Tuhan. Ini yang memang sedang direncanakan, menjatuhkan anak-anak Tuhan. Lu boleh ngomong koar-koar tentang Yesus. Lu boleh nyanyi keras-keras tentang Yesus. Tapi dosa tetap jalan juga. Gak apa-apa katanya. Nah, ini yang sedang dilakukan oleh di waktu yang jahat ini. Nah, oleh karena itu biarlah kita menjadi orang-orang yang bijak. Lihat kondisi keadaan waktu hari-hari ini. Ini bukan hari yang baik. Bukan hari yang kita bisa anggap santai-santai. Malah hari-hari ini adalah di mana kita menebus kesempatan-kesempatan yang sudah kita sia-siakan. Yang kedua, bagaimana kita harus mulai hidup lebih lagi tepat, lebih lagi berhati-hati di dalam melakukan kehendak Tuhan. Nah, demikian firman Tuhan, biarlah ini menjadi kekuatan buat setiap kita, termasuk saya juga, supaya hidup kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Demikian.